Kita akan berdoa dulu. Bolehkah saya minta dengan kasih? Ini kebetulan saya ada anak mentoring saya di sini, ada menti saya. Lita, boleh nggak berdoa untuk kita, Lita, untuk pembukaan pada siang hari ini? Teman, Di Bapak Ibu, unmute, silakan. kita akan mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah untuk boleh bertemu lagi pada saat ini untuk memulaikan pembinaan kami. Tuhan, kami memohon hikmat dan kasih Tuhan untuk mempersiapkan hati kami, untuk memfokuskan pikiran kami, untuk melembutkan hati kami untuk siap sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kami sama-sama pelajari saat ini. Kami memohon kasih Tuhan untuk menolong Pak Johan yang akan menjadi pembicara kami, yang akan menyampaikan materi kami pada saat ini. Semoga dapat menyampaikan materinya dengan baik. Kami berserah dan berharap kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ibu Bapak, sesi hari ini mungkin akan ada porsi besar untuk tanya jawab. Jadi nanti materi akan disampaikan oleh Pak Johan Setiawan. Materi mungkin tidak terlalu panjang karena ini bagian penutup dari S-shape yang kita pelajari itu, bagian terakhir. Setelah itu nanti mungkin tanya jawabnya sekitar 20-25 menit supaya kita beres merangkumkan beberapa hal yang terlewat, mungkin ada yang sudah terlewat di sesi 1, sesi 2, nanti akan dirangkumkan dan dipertajam, diendapkan di dalam sesi tanya jawab. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya untuk sesi hari ini saja, tetapi sesi-sesi sebelumnya, silakan nanti bisa disampaikan. Biarlah pertanyaan Bapak Ibu menjadi, kadangkala orang bertanya untuk dirinya ya, tapi kalau ada pertanyaan yang bagus, itu bisa mengcover pertanyaan-pertanyaan dari yang lain juga, itu akan menolong sekali. Jadi waktu dan tempat Pak Johan akan sampaikan materi, setelah itu tanya jawab, lalu nanti ada bagian di mana kami akan memberikan sedikit informasi untuk Vokasio yang keempat. Setelah itu kita akan masuk ke kelompok mentoring. Pak Johan, saya persilakan. Oke. Terima kasih, Pak Romi. Selamat siang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siang ini kita akan sampai pada pertemuan terakhir ini ya, di Vokasio yang ketiga ini. Kita akan sama-sama belajar tentang kepribadian, kemudian sesudah itu kita lihat gambaran keseluruhan profil kita, dan apa yang bisa kita lakukan dengan profil yang sudah kita terima ini. Saya akan mulai share screen. Ya, kita masuk ke dalam K yang ketiga ya. Kalau kita masih ingat bahwa ada 3 K. K yang pertama keterbebanan, K yang kedua kemampuan, kita sekarang masuk K yang ketiga kepribadian. Nah, kenapa kita mencari profil kita ini? Jadi saya ingin kembali mengingatkan konteks kita. Konteks kita adalah karena kita ingin supaya kita masuk di dalam tujuan dan rencana Tuhan bagi dunia ini. Tuhan yang sedang bekerja di seluruh dunia, dan Tuhan mau memberkati dunia ini melalui kita, melalui anak-anaknya. Tuhan punya rencana atas hidup kita, dan pertanyaan kita semua adalah, di manakah tempat saya, di manakah panggilan saya di dalam pekerjaan Tuhan di seluruh dunia ini, supaya ketika saya masuk di dalamnya Tuhan paling dimuliakan. Nah, pertanyaan tentang panggilan hidup. Pertanyaan tentang panggilan ini kita dekati dengan cara yang Dok Sherman tuliskan bahwa kalau kita ingin mengetahui tujuan dari sebuah benda, sebuah alat, maka kita lihat bagaimana benda itu dirancang. Rancangan akan memberikan petunjuk tentang tujuan dari perancangnya. Kalau kita ingin mengetahui apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita, bukan melalui hidup orang lain, kita bisa mengenali apa yang Tuhan rancangkan dalam diri kita. Dan 3K ini menjadi framework untuk mengenali kita, mengenali rancangan-rancangan Tuhan. Jadi kita sudah belajar keterbebanan, tapi tidak cukup. Kita perlu belajar tentang kemampuan, karena keterbebanan bisa sama, tetapi aspek sebagai apa kita di bidang keterbebanan itu bisa berbeda-beda. Jadi untuk mengenali panggilan kita perlu belajar keterbebanan juga kemampuan. Nah, kemampuan itu juga bisa sama,
Tetapi cara kita menggunakan kemampuan itu berbeda-beda, tergantung gaya kepribadian kita. Jadi ini K yang ketiga yang akan kita pelajari, menentukan cara yang berbeda-beda untuk kita menggunakan kemampuan. Mengajar misalnya, kalau ada orang yang karunianya mengajar, kemampuannya mengajar, kepribadiannya berbeda, dia akan mengajar dengan cara yang berbeda. Karunia untuk memberitakan Injil, kemampuannya, kepribadiannya berbeda, preferensi metode pemberitaan Injilnya juga akan berbeda. Ada yang dengan kesaksian, ada dengan berdebat, ada dengan mengajar, dan sebagainya. Nah, inilah K yang ketiga, profil kepribadian. Gaya kepribadian mempengaruhi cara seseorang menggunakan kemampuannya. K yang ketiga mempengaruhi cara kita menggunakan K yang kedua. Nah, kita exercise sedikit ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu cari kertas sembarang aja, begitu ya, kertas dan alat tulis. Silahkan Bapak Ibu tulis nama panggilan saja, dan tanda tangan menggunakan tangan yang tidak biasa dipakai untuk menulis ya. Jadi tangan yang tidak biasa dipakai untuk menulis. Kalau Bapak Ibu biasa menulis pakai tangan kiri, ya pakai tangan kanan. Demikian juga sebaliknya. Silakan dicoba dulu. Yang tidak biasa dipakai untuk menulis. Saya beri waktu. Sudah selesai? Bisa semuakah? Ada yang nggak bisa? Oke. Sekarang di sampingnya, di samping tulisan dan tanda tangan tadi, silakan tulis nama dan tanda tangan dengan menggunakan tangan yang biasa dipakai untuk menulis. Di sampingnya. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu mengerjakan yang pertama dibandingkan dengan mengerjakan yang kedua, rasanya bagaimana? Ada beda nggak? Bu Evelyn? Sama atau beda, Bu? Oh ya, beda. Beda. Yang pertama gimana, Bu? Oh, pertama itu saya harus konsentrasi mikir, Pak. Terus yang kedua? Kalau kedua lancar. Lancar. Tahu-tahu udah selesai gitu aja ya? Dan rasa bagus. Dan rasa bagus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menggunakan dua tangan ya, yang satu tangan kiri, tangan kanan. Dan kita punya kecenderungan kita itu yang lancar tangan kiri atau tangan kanan. Di sini by the way ada yang kidal nggak ya? Yang tangan kirinya aktif? Nggak ada ya, semuanya tangan kanan ya. Nah, kita semua bisa menggunakan dua tangan itu ya. Kita semua bisa berperilaku dengan menggunakan dua tangan itu. Tetapi kalau disuruh milih, kita milih pakai tangan yang mana? Otomatis dengan tangan yang biasa kita pakai untuk menulis. Saya punya teman dulu di sekolah, dia kidal. Tetapi kasihan sekali, gurunya dia tidak memperbolehkan dia menulis dengan tangan kiri. Kurang sopan katanya. Jadi dia belajar menulis dengan tangan kanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai tangan kanannya lancar. Bisa dipakai untuk menulis. Tetapi giliran kalau dia main badminton, kira-kira dia pakai tangan kiri atau tangan kanan? Kembali lagi dia pakai tangan kiri. Ya. Jadi exercise ini menunjukkan bahwa ada yang namanya perilaku, di mana kita bisa berperilaku menggunakan tangan kiri, bisa berperilaku dengan menggunakan tangan kanan. Tetapi ada juga yang namanya kecenderungan atau preference. Kecenderungan ini salah satu, bukan dua-duanya. Kita cenderung tangan kiri atau cenderung tangan kanan. Nah, di dalam situasi yang terdesak, misalnya kita jatuh dari sepeda motor, misalnya Pak Alonso ini biasa naik sepedaan nih kalau pagi-pagi ya, hari Sabtu Minggu. Terus jatuh, tangannya terkilir, tangan kanannya. Cuma bisa pakai tangan kiri. Pak Alonso akan menulis dengan menggunakan tangan kiri kan ya, melatih diri pakai tangan kiri. Tapi suatu saat tangan kanannya sembuh. Apa yang akan dilakukan waktu menulis? Apakah tetap pakai tangan kiri? Enggak, tentu saja ganti ke tangan kanan lagi. Jadi ketika situasi menuntut, kita bisa menggunakan tangan yang tidak biasa dipakai untuk menulis.
Tetapi dalam situasi normal, dalam situasi tenang, kita kembali menggunakan preferensi kita, menggunakan kecenderungan kita. Nah, pemahaman ini penting untuk kita bisa mengisi kuesioner MBTI dengan baik. Myers-Briggs yang alat tes kepribadian yang Bapak Ibu sudah isi, sebetulnya salah satu kesulitannya adalah Myers-Briggs tidak mengukur perilaku, tetapi mengukur kecenderungan. Kita cenderung extrovert atau introvert, cenderung sensing atau intuition. Kecenderungan itu salah satu. Nah, tetapi masalahnya untuk mengukur kecenderungan, kuesioner yang diajukan adalah kuesioner perilaku. Nah, ini susahnya di sini. Saya ingin menjelaskan susahnya dulu ya. Jadi kuesioner ini ada orang berperilaku gini, ada orang berperilaku begitu. Terus kita mikir-mikir, saya yang mana ya? Oh, saya berperilaku ini. Nah, yang membuat kita bingung seringkali adalah dua-duanya kita lakukan kok, begitu ya. Nah, perilaku memang dua-duanya kita lakukan. Tangan kiri, tangan kanan, dua-duanya bisa kita pakai. Tetapi di dalam situasi normal, dalam situasi tenang, tidak harus melakukan sesuatu yang berisiko dan sebagainya, mana yang cenderung kita lakukan? Mana yang kita lebih tidak mengeluarkan energi? Waktu tadi Bapak Ibu menulis dengan tangan kanan, kan seperti tidak mengeluarkan energi, tahu-tahu udah jadi gitu aja. Tapi pakai tangan kiri itu seperti harus dituntun betul jari-jarinya itu ya. Sampai apalagi tanda tangan, waduh susah itu ya. Nah, ketika kita menggunakan sesuatu, mengeluarkan perilaku yang tidak sesuai dengan kecenderungan kita, maka kita bisa, tetapi energinya lebih keluar banyak, begitu. Tetapi kalau perilaku itu sesuai dengan kecenderungan kita, udah natural begitu aja. Orang ekstrovert, naturalnya rame begitu ya, ada orang hai-hai begitu-gitu. Nah, orang introvert bisa juga begitu, tetapi dia keluar energi lebih banyak. Lebih capeknya lebih banyak ketika melakukan itu. Bukan berarti tidak bisa. Nah, ketika kita mengisi kuesioner, seringkali kita melakukan kekeliruan karena yang kita pikir-pikir adalah perilaku yang paling sering kita lakukan. Padahal kalau pekerjaannya memang harus banyak menyambut tamu dan sebagainya, orang introvert pun akan terus melakukan itu begitu. Nah, itu seringkali jadi bingung. Nah, itulah yang perlu kita cermati. Kita itu punya kecenderungan apa ya? Punya preferensi apa? Ini di dalam kita bahas tentang kepribadian MBTI. Nah, kita kembali ke screen. Ketika kita belajar tentang Myers-Briggs ini, kita belajar ada 4 dimensi kepribadian. Jadi ada orang yang cenderung ekstrovert, keduanya introvert. Jadi ingat bahwa yang dicari adalah kecenderungan, bukan perilaku. Ya, kecenderungannya sensing, intuition, thinking, feeling, perception, dan judgment. Nah, sehingga kalau kita menentukan kecenderungan kita dari masing-masing 4 itu, akan terbentuk 4x4 kotak kepribadian. Nah, jadi Bapak Ibu akan masuk dalam salah satu dari 16 tipe kepribadian ini. Nah, 16 tipe kepribadian itu banyak atau sedikit? Sangat sedikit dibandingkan dengan kompleksitas manusia. Manusia itu sangat kompleks, tidak bisa disederhanakan menjadi 16 kotak ini. Jadi tidak ada satu kotak pun yang nanti akan 100% akurat sesuai dengan diri kita. Karena kompleksitas kita macam-macam. Dalam satu kotak yang sama ada beberapa perbedaan-perbedaan yang lain juga. Karena latar belakang, karena pengalaman, dan lain-lain. Nah, tetapi minimal kotak-kotak ini akan menolong kita untuk mengenali hal-hal yang mungkin selama ini kita jalan saja, tidak terlalu sadar dengan itu. Dan mengenali orang lain yang punya kecenderungan berbeda dengan kita. Dan kita juga akan mengenali kebiasaannya orang-orang dengan tipe yang dalam salah satu kotak ini, itu biasanya punya kekuatan apa, kelemahan apa, biasanya mereka tertarik pada pekerjaan-pekerjaan seperti apa. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu mengisi 2 kuesioner, yang pertama yang online, yang kedua yang paper and pencil, ya Bapak Ibu sudah mendapatkannya. Nah, yang online ini ada banyak sekali di internet, gratis ya, tipe kepribadian MBTI. Tetapi yang online itu rata-rata adalah yang tidak terstandarisasi, termasuk yang Bapak Ibu isi kemarin. Itu tidak standar. Yang standar itu berbayar. Kalau dulu bayarnya sekitar 35 Sing dollar waktu saya di Singapura.
itu dapat kuesionernya dan dapat bukunya begitu. Nah, tetapi kita sekarang memakai yang online yang ada di sana. Kemudian dengan kesadaran bahwa ada kemungkinan yang kita isi itu tidak akurat. Sehingga kita perlu menjagai dengan satu kuesioner lagi yang Bapak Ibu isi dalam bentuk PDF. Sudah mengisi semuanya ya, itu. Nah, yang PDF itu enaknya adalah kita bisa melihat, oh, extrovert itu seluruh kegiatannya ini, introvert ini, sensing ini, intuition ini. Sesuatu yang lebih baik adalah bukan dengan sekedar menghitung, oh saya 4 di sini, 3 di sana, begitu. 4 ekstrovert, 3 introvert, berarti saya ekstrovert. Bukan itu. Tetapi kita pahami ekstrovert itu seperti apa, introvert itu seperti apa, dan kita cenderung yang mana. Jadi bukan menghitung perilakunya, lebih banyak perilaku di mana, meskipun itu bisa menolong, tetapi bisa juga kita kabur malahan. Tapi kita memahami intinya orang ekstrovert itu apa, intinya orang introvert itu apa, intinya orang sensing itu apa, intuition itu apa. Nah, dengan memahami inti-intinya, karena Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan perilakunya di dalam kuesioner yang Bapak Ibu terima, bisa lebih menilai, kita menentukannya. Ya. Yang paling enak adalah kalau hasil tes online-nya dengan hasil tes paper-nya itu sama persis. Berarti itu konfirmasi, tidak ragu lagi. Tetapi masalahnya adalah ada yang satu huruf itu beda, begitu ya. Nah, yang lebih repot lagi kalau 2 huruf beda, 3 huruf beda, begitu lebih susah lagi. Bagaimana menentukannya? Kalau kita beda 1 huruf, cara menentukannya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah Bapak Ibu punya kode 4 hurufnya, kalau masing-masing kita punya kode 4 huruf, misalnya huruf pertamanya E dan I-nya bingung gitu ya. Yang hasil kuesionernya, hasil online-nya E, hasil kertasnya itu I. Jadi E atau I yang betul begitu ya. Sementara yang lainnya sama, misalnya STP. Jadi saya bingung apakah saya ESTP atau ISTP. Nah, kalau punya 2 itu berarti kita punya 2 yang harus kita cek. Oke, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara ngeceknya? Kita lanjutkan. Kita akan melihat MBTI profile. Bapak Ibu juga nanti bisa melihat di dalam www.mbtionline.com. Saya akan masuk ke sana sekarang. Saya akan tunjukkan. Nah, ini MBTI online. Jadi Bapak Ibu masuk ke website mbtionline.com nantinya. Sekarang saya tunjukkan dulu. Jadi Bapak Ibu jangan buka sekarang supaya bisa konsentrasi ke sini. Di dalam website ini nanti akan ada MBTI types. Nah, Bapak Ibu akan keluar di sini. Ada macam-macam ya. Jadi ada ENFP, INTJ dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu klik di sana, maka akan memunculkan kode yang sesuai dengan kita. Nah, sekarang ya, Bapak Ibu coba tebak ya, boleh nyalain itunya, audionya. Saya itu tipe E atau tipe I? Dalam pengenalan Bapak Ibu sekalian. Ekstrovert atau introvert? Extrovert. Ada yang menebak ekstrovert? Ada lagi yang lain? Introvert Pak Johan. Introvert. Introvert. Ya, yang benar introvert. Terus saya tipe intuition atau tipe sensing, S atau N? Intuition itu lebih big picture, sensing itu lebih detail. Intuition itu lebih berpikir ke depan, sensing itu lebih melihat pengalaman masa lalu dan menggunakan pengalaman masa lalu. Intuition ya, N ya. IN berarti kode saya. Saya itu tipe thinking atau tipe feeling? Thinking. Pak Yanwat mengenal saya baik. Saya itu tipe perception atau judgment. Judgment itu yang butuh kepastian, misalnya tanggalnya berapa, agendanya apa, begitu ya.
atau perception, membiarkan segala sesuatu tetap open to possibilities, last minute changes dan sebagainya. Perception atau judgment? Judgment. Betul sekali ya, Pak Yanwat bisa jadi psikolog ini, bisa membaca orangnya. Ya, saya tipenya INTJ, ya INTJ. Nah, kalau saya tipe INTJ, maka saya akan klik MBTI types. Saya cari INTJ di sini. INTJ akan keluar INTJ-nya. Nah, begitu. Nah, ini adalah website resmi dari MBTI online ini. Jadi ini website yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada riset yang panjang di belakangnya. Nah, ini mari kita explore apa saja yang bisa kita dapatkan di sini. Di sini kita akan melihat ringkasannya INTJ itu seperti apa begitu ya. Orang INTJ seperti apa. Di sini ada keterangan yang menolong. Ini dari populasi di Amerika ya. 2,6% dari populasi di Amerika itu INTJ, 3% laki-laki, 2,2% itu wanita. Nah, terus ini beberapa fakta-fakta yang menarik tentang INTJ. Ini adalah kata-kata yang biasa mendeskripsikan INTJ itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu perhatikan di sini yang tadi misalnya ada 2. Kalau Bapak Ibu bingung antara saya itu INTJ atau ENTJ, maka Bapak Ibu nanti cek yang INTJ dilihat, begitu ya. Yang ini kira-kira kok cuma 50% ya miripnya dengan saya. Nah, kalau cuma 50% miripnya, kemungkinan itu bukan itu. Bapak Ibu cek lagi yang ENTJ misalnya. Waktu baca ENTJ 75% mirip dengan saya misalnya. Nah, berarti ENTJ bukan INTJ. Jadi ngerti ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya bingung di 2 tipe, Bapak Ibu yang mana, itu artinya ada perbedaan waktu Bapak Ibu mengisi. Maka Bapak Ibu cek 2 dan dua-duanya itu Bapak Ibu cek di sini, lihat berapa persen mirip. Kalau 75% ke atas, itu berarti itulah kode 4 hurufnya. Nah, itu adalah cara ngeceknya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu lihat lagi di sini, ini adalah overview. Sekarang Bapak Ibu lihat tab yang strength. Strength ini kalau Bapak Ibu klik di sana, akan memunculkan informasi yang menolong di sini. Kita itu akan dalam situasi terbaik untuk berkarya itu dalam kondisi seperti apa di sini. INTJ strength and weaknesses. Kemudian di sini potential development areas. Potential development itu bahasa vulgarnya adalah kelemahannya. Kelemahan INTJ itu apa? Terus bagaimana kita dalam berkaitan dengan stres, begitu ya? Itu kekuatan dan kelemahannya. Nah, di sini ada yang menolong lagi, ada career, ada karir orang-orang INTJ. Nah, di sini INTJ at work-nya seperti apa? Nah, ini adalah popular occupation. Pekerjaan-pekerjaan yang kebanyakan orang INTJ di sana. Jadi, perhatikan bahwa kata yang dipilih itu dia hati-hati. Dia menggunakan kata popular occupation. Pekerjaan yang populer di antara orang INTJ. Artinya kalau kita kerja di bidang itu, kemungkinan besar kita akan ketemu dengan banyak orang INTJ. Tetapi ini tidak sedang membicarakan tentang apakah kalau kita INTJ kerja di situ kita jadi orang sukses, tidak membicarakan itu. Ya, jadi belum tentu kita akan sukses sebagai orang INTJ kalau kerja di bidang itu. Ini hanya menunjukkan bahwa banyak orang INTJ memilih pekerjaan-pekerjaan ini karena lebih cocok dengan tipe kepribadiannya. Oke. Kemudian ini ada career trend dan leadership style. Kemudian bagaimana kita berelasi di dalam tim. Ini ada informasi-informasi yang sederhana yang menolong kita. Kemudian kita kembali lagi ke atas, ada relationship. Ini bonus saja ya Bapak Ibu ya. Kalau yang lain-lain tadi bisa menolong, di dalam konteks kita relationship ini bonus. Bapak Ibu klik yang relationship, maka Bapak Ibu akan melihat di sini bagaimana kita dalam menghadapi konflik. Bagaimana INTJ and love, begitu ya. Bagaimana kita dalam parenting style, kemudian juga dalam friendship. Ya, ini bonus saja sebagai tipe kepribadian itu. Nah, untuk kita bisa memaksimalkan penggunaan ini, kita harus punya 4 huruf yang akurat. Ya, itulah
tempat di mana kita melakukan evaluasi diri, kembali ingat exercise tadi. Yang dicari itu bukan perilakunya, kita bisa berperilaku dua-duanya, apalagi kalau kita terlatih karena pekerjaan kita bisa berperilaku dua-duanya, tetapi preferensi kita, kecenderungan natural kita yang di mana. Nah, oke. Itu adalah tentang MBTI-nya. Kita kembali lagi pada screen PowerPoint. Nah, ini ada dalam www.mbtionline.com, Bapak Ibu nanti bisa cek di sana. Nah, sampai di sini kita akan ketemu dengan tipe dengan profil yang sudah lengkap ya. Bapak Ibu sudah belajar tentang heart patient, di mana kita melayani. Kita sudah belajar tentang spiritual gift, karunia-karunia roh. Abilities, kita sudah belajar pakai Holland Code ya. Experiences, kita sudah melihat pengalaman-pengalaman pembelajaran masa lalu kita, termasuk pengalaman pekerjaan sebetulnya. Pengalaman pekerjaan membuat kita mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya kita tidak mampu. Pengalaman keluarga, pengalaman pendidikan, dan lain-lain. Itu kemampuan. Nah, paket kemampuan itu menentukan kita bisa melakukan kontribusi apa di bidang keterbebanan kita. Kemudian kita pada hari ini belajar tentang K yang ketiga, kepribadian. Hasilnya akan dalam bentuk servants profile. Nanti di dalam kelompok kecil, ada yang kelompok kecilnya nanti mau langsungan, ada yang cari waktu yang lain ya, beberapa. Nanti waktu masuk kelompok kecil, saudara-saudara tuliskan dulu hasil temuan-temuannya itu menjadi satu halaman di lembaran yang sudah diterima. Ya, beberapa sudah melakukannya, karena ini bagian dari PR minggu yang lalu. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah punya data-data ini, sudah punya data-data tentang rancangan Tuhan bagi hidup kita, what next? Nah, what next ini adalah pertanyaan penting yang perlu kita diskusikan pada hari ini. Bahkan sejak pertemuan kita yang awal dulu, sudah ada pertanyaan, bagaimana kalau pekerjaan saya tidak sesuai dengan profil ini, begitu? Apa yang harus dilakukan, begitu? Nah, saya ingin balik bertanya, apakah pekerjaan kita perlu sesuai dengan profil? Harus sesuaikah dengan profil itu? Nah, ini adalah hal yang menjadi follow up di dalam kita memikirkan selanjutnya dari apa yang sudah kita temukan. Ini Bapak Ibu masih ingat ya, ini ada four pathways of mission dari Amy Sherman. Nah, akan sangat indah, akan sangat enak jika pekerjaan kita sesuai dengan profil pelayanan kita. Jadi misalnya itulah yang belum. Nah, ini salah satu profil saja, salah satu pathway, salah satu jalan saja, itu belum. Yaitu kalau kita keterbebanannya di situ, terus kemampuan kita di situ, dan kepribadian kita juga matching di situ. Saya tidak tahu, mungkin saya ambil contoh saja misalnya Pak Abraham misalnya. Sekarang sedang melakukan karyanya di Compassion, begitu ya. Misalnya Pak Abraham keterbebanannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, terutama orang-orang yang marginal, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berstudi dan sebagainya. Dan sifatnya pemberdayaan keluarga dan gereja. Pak Abraham masuk ke Compassion, wah itu cocok sesuai dengan K yang pertama. K yang kedua misalnya, Pak Abraham punya potensi karunia roh kepemimpinan dan kepengurusan misalnya. Punya abilities dan punya experiences yang mendukung dan memaksimalkan kemampuan Pak Abraham, K yang keduanya. Dan betul dipakai di pekerjaannya itu. Jadi pekerjaannya memaksimalkan penggunaan kemampuan Pak Abraham secara kepribadiannya juga. Itu disebut bloom. Bloom artinya kita mekar di tempat di mana kita ditanam sesuai dengan pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat indah kalau kita bisa mengalaminya. Tetapi tidak semua orang mengalami hal itu dan tidak semua orang harus mengalami hal itu. Ada orang-orang yang masuk ke donate, bagian kedua, donate. Donate itu adalah kita menjadi relawan atau kita memberikan talenta vokasi kita di luar pekerjaan kita sehari-hari. Beda ya. Kalau belum itu kita menggunakan 3K itu di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tapi donate, kita menggunakannya di luar pekerjaan kita sehari-hari.
Bagaimana kita melakukannya? Ya, Bapak Ibu masih ingat ya tentang ini namanya vocational power. Setiap pekerjaan kita, apapun pekerjaan itu, membuat kita punya pengetahuan, membuat kita punya keahlian tertentu. Biasanya sales marketing kita juga punya, jadi makin lama makin punya kemampuan untuk persuasi orang misalnya, bikin strategi. Pekerjaan kita membuat kita punya networks, kita jadi punya jejaring di antara orang-orang yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita membuat kita punya posisi apapun pekerjaannya. Kita jadi business owner, jadi manager, jadi asisten manager, jadi GM, dan macam-macam. Pekerjaan kita membuat kita punya reputasi. Oh, ini adalah orang yang bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, bahkan bisa memberkati masyarakat dan sebagainya. Pekerjaan kita membuat kita punya platform, membuat kita bisa didengar. Oh, orang ini memang punya keahlian di bidang itu. Nah, pekerjaan apapun membuat kita punya namanya vocational power. Inilah vocational power. Nah, ada orang-orang yang di Bloom tadi menggunakan vocational power-nya itu di dalam pekerjaannya. Sementara yang donate ini menggunakan vocational power-nya di luar pekerjaannya sehari-hari. Misalnya kita punya keterbebanan yang sangat besar untuk melayani anak-anak jalanan misalnya. Pekerjaan kita bukan pekerjaan masuk di lembaga yang melayani anak-anak jalanan. Pekerjaan kita misalnya jadi manajer pabrik misalnya. Tidak berhubungan begitu ya. Nah, kita bisa menggunakan vocational power kita untuk melayani anak-anak jalanan di luar pekerjaan kita sehari-hari. Itulah yang disebut sebagai donate. Kita mendonasikan. Donate itu bisa donate uang kita, karena pekerjaan kita jadi manajer pabrik, kita jadi punya duit. Duit ini kita pakai untuk membiayai teman-teman yang aktif di lapangan, bisa begitu. Tetapi kalau karunia kita adalah karunia untuk konseling, memberi nasihat, pelayanan langsung, pemberdayaan masyarakat, pekerjaan kita membuat kita punya uang, sehingga kita tidak perlu digaji, kita bisa langsung terjun di dalam waktu-waktu weekend kita, misalnya hari Sabtu, kita ke sana. Tanpa ada yang menggaji, kita bisa menghidupi diri kita sendiri di situ. Nah, pekerjaan kita menjadi sesuatu yang instrumental bagi 3K yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu menangkap ya, tidak semuanya perlu Bloom, tidak semuanya akan bisa Bloom seperti itu. Sebagian besar di antara kita mungkin bentuknya donate. Nah, sebagian lagi adalah invent. Kita mungkin bisa memulai sebuah usaha sosial. Jadi ada pekerjaan utama kita, kemudian ada bidang-bidang yang kita mulai, kita rintis untuk menjadi satu bentuk pelayanan yang lain. Nah, kemudian juga ada yang bentuknya invest. Kita tidak memulai sendiri, tetapi kita bergabung dengan inisiatif yang sedang dilakukan gereja, atau misalnya ada Indonesian Care misalnya, punya pelayanan di antara rusun-rusun di Jakarta. Oke, saya akan invest hidup saya di sana. Saya punya network misalnya, punya supplier, punya customer, punya rekanan yang mungkin bisa digerakkan untuk ini dan sebagainya. Jadi tetap semuanya menggunakan vocational power. Karena kita bekerja, kita punya power itu disalurkan dengan berbagai cara. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak harus 3K-nya itu mewakili pekerjaan utama yang sedang kita kerjakan. Ada seorang ahli lain bilang, dia menyebutkan dengan istilah subplot. Ya. Jadi ada plot utama dan ada plot yang sub. Sub itu adalah yang sekunder gitu ya. Misalnya pekerjaan utama kita adalah misalnya orang advertising begitu ya. Dia ahli advertising. Itu plot utamanya. Subplotnya adalah dia sangat ingin terlibat untuk pelayanan suku-suku terabaikan. Nah, dengan kemampuan advertising dia bisa bekerja sama dengan lembaga misi untuk menjualkan produknya. Jadi produk yang diproduksi oleh suku terabaikan, misalnya ada kopi, ada macam-macam, packagingnya jelek begitu. Dia menggunakan vocational power-nya untuk membantu packaging, membantu promosi dan sebagainya, sehingga para utusan Injil yang ada di suku-suku terabaikan itu bisa memberdayakan masyarakatnya. Nah, subplot ini
adalah sesuatu yang lebih serius daripada sekedar hobi, tetapi tidak sedemanding dari plot utama, dari pekerjaan utama. Jadi ada yang sifatnya begitu. Jadi formatnya ini bisa bermacam-macam. Oke, ini dari sisi format berbeda-beda. Kemudian dari sisi waktu. Ada kalanya di mana meskipun kita sudah tahu persis, Tuhan panggil saya dalam hal ini sesuatu yang jelas, very clear, tetapi tidak harus kalau kita clearnya sekarang, berarti sekarang juga kita masuk ke dalam bidang itu. Jadi kalau tadi secara format itu bisa beda-beda, sekarang aplikasinya secara timing juga berbeda-beda. Andy Stanley menolong kita sekali dengan gagasan ini. Dia bilang bahwa bukan visi saja atau panggilan saja yang perlu menjadi matang, diri kita pun perlu menjadi matang. Seringkali kita belum siap untuk mengejar, mengimplementasikan visi tersebut. Kecenderungan kita adalah karena sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan, 3K-nya itu saya sekarang tahu, maka saya siap melakukannya sekarang. Kedua hal ini tidak harus terjadi bersamaan. Seringkali kematangan visi itu belum diikuti oleh kematangan pribadi. Tuhan perlu menumbuhkan kita dulu dalam visi kita. Mungkin dengan diputar dulu ke tempat-tempat yang mungkin kita tidak rencanakan. Tiba-tiba kita dipindahkan pekerjaannya, tiba-tiba kita dimutasi keluar kota dan sebagainya. Kita harus berhadapan dengan banyak hal yang baru begitu. Nah, itu bisa menjadi bagian dari seluruh mata rantai karya Tuhan untuk membentuk kita. Kita merasa, aduh, ini kok nggak sesuai ya. Bayangkan Musa ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak menyadari bahwa dia tidak dengan sadar dia memilih karena dia asuh oleh anak dari Firaun, tetapi itu menjadi fondasi yang membentuk pengetahuan dia, strategi dia, kepemimpinan dia. Bahkan ketika dia harus melarikan diri ke padang gurun, dia merasa yaudah hidupnya udah sia-sia aja lah, bisa sekarang hidupnya cuma jadi penggembala yang sukses saja lah begitu ya. Tetapi Tuhan dalam kedaulatannya sedang mempersiapkan Musa untuk menjadi orang yang sangat paham bagaimana iklim di gurun itu. Bayangkan kalau Musa tidak pernah punya pengalaman di gurun seperti itu, membawa bangsa Israel sekitar hampir 2 juta orang keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, bagaimana dia bisa memimpin? Dia sedang dipersiapkan tanpa dia sadar. Nehemia, dia mungkin tidak tahu kenapa dia bisa menjadi pegawai raja, bahkan sampai dipercaya menjadi juru minum raja, begitu ya. Tetapi itulah bagian dari persiapan Tuhan. Nah, kadang-kadang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita berada di tempat yang kita tidak paham, kenapa ya saya harus di sini, begitu ya. Kita berada di tempat yang tidak kita pilih. Kita padahal tahu visi kita di sana, aduh, kok rasanya kita sedang mengorbankan visi kita ya, begitu. Tetapi tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Visi kita adalah perpanjangan dari visi Tuhan. Tuhan tahu timingnya, Tuhan tahu waktunya, dan Tuhan tahu bahwa untuk kita bisa mengemban visi, kita juga perlu dibentuk. Kadang-kadang berada di tempat-tempat yang tidak kita pilih. Nah, Andy Stanley mengatakan seringkali kebutuhan tampak begitu mendesak. Waduh, ini banyak orang sedang lelah dan terlantar di sana. Bagaimana mungkin saya perlu menunda lagi sekian lama sebelum saya masuk ke bidang itu? Sehingga tampaknya bodoh jika harus menunggu. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah lah yang berdaulat. Visi kita adalah kepanjangan dari visinya, dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Dan kalau kita masuk ke dalam ruang tunggunya Tuhan, itu tidak menjadi waktu yang terbuang. 3 hal terjadi waktu kita menunggu. Yang pertama, visi akan menjadi semakin matang di dalam diri kita. Yang kedua, kita akan menjadi semakin matang di dalam persiapan bagi pelaksanaan visi itu. Yang ketiga, Allah sedang bekerja di balik layar mempersiapkan jalan. Kedatangan Tuhan Yesus pun dikatakan dalam Injil Yohanes setelah genap waktunya. Maka Tuhan Yesus datang. Genap waktunya ini bisa berarti banyak. Salah satunya mungkin adalah adanya jalan Trans Roma, di mana Injil itu dengan mudah disebarkan ke berbagai tempat. Bahasa Yunani sudah menjadi lingua franca daerah itu, sehingga penyebaran tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa itu juga bisa disampaikan segala bangsa mulai dari sana, dan berbagai macam kondisi-kondisi di mana Tuhan sedang bekerja di balik layar dalam kedaulatannya. Jadi
Ini adalah hal-hal penting yang mungkin terjadi ketika kita menunggu. Jadi yang pertama tadi, formatnya bisa macam-macam, bukan hanya kita terjun di bidang yang sama persis dengan 3K kita. Yang kedua, kalaupun kita sudah tahu jelas persis, timingnya bisa berbeda. Salah satu timing yang penting adalah berkaitan dengan peran hidup kita yang macam-macam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya peran yang berbeda-beda. Pekerjaan, vokasi kita adalah salah satu di antara sekian banyak peran yang harus kita jalani. Ada kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, ada keluarga, akan berbeda kalau orang pasangan baru menikah atau masih single. Yang sudah menikah pun beda, yang sudah punya anak dan tidak ada anak. Yang anaknya masih kecil sama anaknya udah besar, sudah pada bisa mentas. Itu juga beda-beda. Keterlibatan kita dengan tubuh Kristus, keterlibatan kita dengan masyarakat juga beda-beda. Yang mau saya tunjukkan inilah keseluruhan dari berbagai aspek kehidupan kita. Seperti kalau kita pancalomba. Nah, pekerjaan adalah salah satu aspek ini saja. Kalau kita pancalomba atau pentathlon, itu ada lomba lari, anggar, berenang, berkuda, dan menembak. Ini pancalomba tradisional. Ini kita tidak bisa mengabaikan salah satu bidang. Kita harus menguasai semua bidang dengan baik, dan apa yang kita kerjakan dalam satu bidang akan berpengaruh di dalam bidang yang lain. Dan itu membuat kita di dalam fase kehidupan tertentu, kita akan punya prioritas yang berbeda-beda. Waktu kita masih studi, prioritas kita berbeda dengan sesudah kita bekerja, sesudah kita menikah, dalam usia tertentu dan sebagainya, yang disebut sebagai stages of life. Panggilan kita itu terkait dengan stages of life ini karena hidup kita secara utuh itu pekerjaan adalah salah satunya, bukan satu-satunya. Berkaitan dengan banyak aspek yang lain yang prioritasnya berbeda-beda. Kadang-kadang prioritas keluarga menjadi yang paling utama di dalam fase-fase membesarkan anak misalnya. Kadang-kadang keterlibatan kita dalam masyarakat menjadi yang paling utama ketika ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan kepada kita. Ada juga waktunya untuk kita membangun karir begitu ya, menjadi yang memakan waktu paling banyak di situ. Jadi stages of life ini, tahap-tahap kehidupan akan menentukan seberapa banyak kita akan terlibat langsung atau tidak langsung di dalam visi yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita ketemu 3K-nya itu, ini kerjaannya belum selesai ya. Kita bawa 3K itu dalam konteks hidup kita masing-masing, kita pikirkan dari sisi timing bagaimana. Dari sisi stages of life bagaimana kita sekarang ini. Kemudian dari sisi pathway-nya, kita pathway yang mana nih? Mau yang bloom, atau yang donate, atau invest, atau yang invent, begitu ya. Jadi itu adalah beberapa variabel yang perlu kita pertimbangkan, tetapi akan sangat menolong kalau kita semakin clear di dalam 3K-nya. Kalau 3K-nya nggak clear, maka kita akan meraba-raba saja di dalam kita mau fokus di mana sih begitu ya di dalam dunia ini. Ya. Saya ingin menutup dengan satu kutipan dari John Scarr. John Scarr ini ahli political science, tetapi dia punya perkataan yang sangat sering dikutip dari John Scarr ini. The future, masa depan, is not the same as the place we are going, but the place we create. The path is not found, but made, and the activity of making it changes both the makers and the destinations. Nah, ini rada ruwet ya, memang kata-katanya ya. Tapi saya jelaskan begini. Masa depan kita tidak sama dengan tempat yang kita tuju. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita memikirkan tentang panggilan, bukankah kita sedang memikirkan masa depan? Di mana dalam satu poin di masa depan, kita akan involve dengan hidup kita di dalam satu bidang panggilan yang kita kenal. Nah, dengan itu kita punya gambaran, kita punya visi, ke depannya saya akan begini. Tetapi ada warning yang bagus di sini, katakan visi itu belum tentu, masa depan kita belum tentu sama dengan visi yang kita miliki sekarang. Masa depan itu tidak sama dengan tempat yang sedang kita tuju, karena kita punya visi, kita menuju visi itu, melainkan tempat yang kita ciptakan. Apa maksudnya? Jalan menuju ke sana bukan ditemukan, melainkan dibuat. Dan usaha membuatnya akan mengubah baik pembuatnya maupun arah tujuannya. Saya jelaskan begini. Bapak Ibu sekarang punya visi. 3K ini membuat kita punya, oke, saya tidak masuk ke sini, saya akan
Yang pilihan ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, inilah yang akan saya pilih. Kita punya gambaran. Dan kita mengambil pilihan persimpangan-persimpangan jalan hidup kita menuju ke visi yang kita sudah tangkap ini, 3K yang sudah clear ini. Nah, ketika kita menuju ke sana, perjalanan kita ke sana ini akan membuat kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda. Perjumpaan ini akan memperkaya hidup kita, akan mengoreksi kita. Pengalaman gagal, pengalaman berhasil, wawasan yang dibukakan, pengalaman-pengalaman realitas yang baru yang kita masuki. Tadinya kita cuma bayang-bayang, setelah masuk di situ kita mendapat informasi baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjalani menuju visi itu, maka pikiran-pikiran kita berubah, pengalaman kita berubah, dan kemungkinan juga visi kita bisa berubah. Ketika kita menuju ke sana, kita sendiri mengalami perubahan. Perubahan itu termasuk visi ke depan kita berubah. Kalau kita bikin 3K lagi di dalam poin itu, mungkin akan mengarahkan ke sesuatu hal yang berbeda. Bisa lebih tajam, bisa bidang yang berbeda, switch, begitu ya. Nah, kita akan punya visi yang baru. Visi yang baru itu membuat kita punya pilihan-pilihan hidup yang baru di dalam persimpangan-persimpangan jalan hidup kita. Kita akan studi atau tidak studi, kita akan tinggal di kota mana, kita akan melakukan apa. Ketika kita menjalani visi yang baru itu, kita akan ketemu dengan orang-orang baru, dengan pemahaman yang baru, dan lain-lain. Ketika kita menuju ke sana, kitanya berubah, termasuk visi kita juga bisa berubah. Demikian juga itu berubah lagi. Jadi yang namanya klarifikasi dari panggilan ini, seringkali merupakan proses yang terus berjalan, bukan sesuatu yang kita temukan sekali, itu seperti dicetak dalam semen, tidak berubah seumur hidup. Biasanya tidak seperti itu. Kebanyakan itu adalah signpost untuk kita menuju sesuatu, dan begitu kita jalan ke sana, kita akan berubah. Nah, tetapi biasanya setelah kita melihat ulang ke belakang dari berbagai pilihan yang kita buat itu, dari berbagai perubahan visi yang kita kerjakan sambil jalan, biasanya ada benang merah yang tidak berubah. Itulah tema panggilan kita. Ini biasanya lebih mudah dipahami ketika kita melihat ke belakang daripada waktu kita melihat ke depan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang bisa saya bagikan di dalam sesi terakhir ini. Langkah selanjutnya nanti akan Bapak Ibu kerjakan di kelompok masing-masing. Apa yang akan dikerjakan di kelompok? Yang pertama, bagikan profil pelayanan yang sudah lengkap ke dalam kelompok kecil. Jadi itu sebabnya kita harus melengkapi itu ya di catatan-catatannya itu. Yang belum lengkap dilengkapi. Jadi kita punya catatan 1 halaman. Terus yang kedua, evaluasilah kesesuaian profil kita dengan pelayanan atau pekerjaan yang dikerjakan selama ini. Wah, ini cocok atau nggak cocok ya, begitu ya. Kemudian pikirkan kemungkinan-kemungkinan bentuk pelayanan, baik itu yang di tempat kerja kita, maupun kalau kita donate itu di luar tempat kerja kita. Jadi misalnya kita kerjanya di perusahaan apa begitu ya, tetapi mungkin mau lebih menekuni visi yang apa sebagai subplot kita, yang tadi kita bicarakan itu bisa. Atau di tempat kerja kita betul-betul itu adalah tempat di mana kita belum. Nah, minta anggota kelompok untuk menambahkannya. Kemungkinan-kemungkinan pelayanannya apa aja sih, begitu ya. Nah, kita mulai pikirkan, kalau saya orangnya kayak begini, 3K-nya begini, profilnya begini, saya itu kira-kira tepatnya seperti apa? Nah, nanti teman-teman kelompoknya bisa nambahin. Terus yang ketiga, kembangkan rencana untuk menyelidiki kondisi dan kebutuhan di seputar profil pelayanan kita. Mungkin ada orang yang perlu kita ajak bicara. Oh, saya perlu ketemu orang ini nih, perlu pengen tahu gimana sebetulnya orang yang sedang mengerjakan pelayanan di situ kayak apa. Benar apa enggak saya di situ? Jangan-jangan saya perlu masuk ke NGO-nya Pak Herbert misalnya, masuk ke Habitat. Selama ini misalnya Pak Alonso begitu ya, selama ini biasa membuka bikin proyek begitu-gitu. Oke, sekarang saya join dengan Bang Herbert di Habitat. Saya punya pekerjaan utama, saya punya subplot di Habitat ini. Nah, tapi saya perlu ngobrol dulu sama Pak Herbert ini. Di Habitat for Humanity itu komitmennya seperti apa? Nah, itu bisa ada orang yang perlu diajak bicara. Ada nggak bahan-bahan yang perlu kita baca? Ada nggak lokasi yang perlu kita kunjungi sesudah masa pandemi ya, supaya mengurangi mobilitas? Kesempatan apa yang perlu kita mulai doakan? Apa yang perlu dipersiapkan untuk dapat melayani sesuai dengan profil pelayanan? Misalnya salah satunya, saya mau ambil Emin Marketplace di STTB, itu bisa menjadi salah satu bagian dari persiapan, begitu ya.
apa yang perlu kita serahkan untuk dapat melayani sesuai dengan profil pelayanan kita. Kadang-kadang beberapa yang perlu diserahkan adalah akses kepada finance misalnya. Dengan saya masuk ke bidang-bidang tertentu, mungkin saya tidak akan sejahtera sekarang dari sisi keuangan. Apakah saya siap dengan itu misalnya? Nah itu, atau untuk sesuai dengan profil pelayanan ini, kita perlu pindah ke satu tempat, misalnya kita senangnya di kota yang kecil, lebih tenang begitu. Tapi profil ini mengharuskan kita masuk ke urban konteks di metropolitan, misalnya harus pindah ke Jakarta yang kita nggak suka misalnya. Oke lah, saya itu jadi apa yang perlu kita give up supaya kita bisa semakin sesuai dengan profil kita. Nah, yang ketiga ini adalah rencana tindakan. Bapak Ibu bisa menuliskan kalau Bapak Ibu agak forward planning, pikirkan sesuatu yang akan dilaksanakan dalam waktu sekitar 1 tahun ke depan. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin lebih praktis, pikirkan sesuatu yang doable di dalam 6 bulan ke depan. Jadi sampai akhir tahun ini. Kayaknya lebih enak begitu ya. Sampai akhir tahun ini kita mau ngapain aja di dalam untuk memperjelas profil kita. Nah, itu nanti silahkan dibicarakan dalam kelompok kecil. Dan anggota kelompok kecil ini bisa saling menolong untuk kita mempertajam di bagian penemuan maupun langkah-langkah selanjutnya. Ya. Ingat, pengenalan diri perlu dicek dengan kebutuhan ladang pelayanan, sehingga kita bisa melakukan pelayanan yang sesuai dengan deep gladness kita, bertemu dengan the words deep hunger. Itulah the place God calls you. Apakah panggilan saya dalam pekerjaan Tuhan di dunia, sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan? Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali pada Pak Romi. Terima kasih Pak Johan. Mari kita berikan reaction melalui reaction digital. Mungkin ada yang mau berikan applause. Saya jujur sangat diberkati Pak Johan. Apalagi tipe saya mungkin orang yang mudah berubah-berubah gitu ya. Tetapi melalui beberapa pendalaman sesi-sesi yang ada itu menolong sekali. Saya lihat waktu sekarang di jam 14.26. Kita 20 menit ke depan ya, 20 menit ke depan akan membuka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan supaya bisa memperjelas. Bukan hanya sesi ini aja, tapi sesi yang terkait ke belakang. Itu mungkin ini waktu yang tepat untuk bisa mengeluarkan unek-unek apa yang kebingungan di dalam, ada hal yang belum tercover di mentoring kelompok yang bisa disampaikan di tempat ini. Kalau bukannya pertanyaan ya, tetapi kalau ada yang penegasan-penegasan, saya setelah mengikuti ini sangat diberkati, ternyata saya menemukan diri saya ternyata seorang seniman atau seorang penulis dan lain sebagainya. Itu akan sangat membahagiakan untuk didengar. Silakan boleh raise hand supaya saya bisa melihat, atau kalau memang tidak biasa dengan langsung begini, melalui catatan chat saya akan membacakan. Kita punya 20 menit, silakan Ibu Bapak kalau silakan resen atau mungkin ada di chat, boleh. Sambil Pak Johan mungkin minum dulu Pak, supaya bisa Boleh langsung aja Pak. Sebentar ini yang ada yang angkat tangan ya Pak Yanwat ya. Untuk Nura Sombolingi, boleh kalau bisa buka videonya lebih baik, tapi kalau memang tidak memungkinkan audionya supaya lebih jelas. Silakan Nura. Terima kasih Pak. Mau tanya sama Pak Johan. Pertanyaannya adalah, saya kan baca yang buku Shape yang bab 5 ya Pak ya. Nah di situ saya penasaran sebenarnya, kepribadian itu sesuatu yang diberikan, artinya kita nggak usah ngelakuin apa-apa, tidak usah melatih, tidak usah membentuk hal itu gitu. Artinya ya udah, itu udah defaultnya kayak gitu, ya nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Dan mungkin kaitannya ada yang kedua adalah dari keterbebanan, kemampuan dan kepribadian. Sering kan kita mengatakan kita pengembangan diri, saya sebenarnya sorry kalau agak bingung menjelaskan. Jadi
tadi saya sempat berefleksi tentang pertumbuhan menjadi semakin serupa Kristus, semakin baik dari hari ke hari gitu, dan sifat-sifat manusia lama dan sebagainya. Bukan bicara tentang dosa, tapi mungkin kebiasaan-kebiasaan juga yang sebenarnya kurang baik dan menghalangi untuk bisa efektif gitu dalam pelayanan. Nah, dari bicara tentang melatih diri, pengembangan diri gitu, itu sebenarnya di bagian mana? Keterbebanankah, kepribadiankah, kemampuankah, atau tiga-tiganya sebenarnya bisa dilatih gitu? Itu sih pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Boleh, Pak Johan, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kepribadian ya. Apakah itu faktor bawaan, kita nggak perlu melakukan apa-apa lagi, atau itu faktor yang kita peroleh sambil kita berjalan begitu. Ini adalah pertanyaan yang menjadi perdebatan para ahli psikologi ya. Jadi ada mazhab besar, yang satu mazhab nature, yang satu mazhab nurture. Jadi yang mazhab nature mengatakan bahwa kepribadian itu adalah salah satu bentuk-bentuk kecenderungan pribadi yang diwariskan di dalam diri manusia. Nah, jadi itu sesuatu yang by nature kita sudah ada. Seperti ada orang yang misalnya wajahnya kayak begini, itu kan dari orang tua ya, dari bapak, ibu begitu ya, itu by nature. Nah, kemudian ada beberapa penyakit yang by nature juga. Orang tua kita punya penyakit diabetes misalnya, kita ada kemungkinan dalam satu poin hidup kita punya resiko diabetes yang cukup tinggi juga, cancer dan sebagainya. Jadi itu by nature. Nah, pertanyaannya apakah kepribadian itu bisa by nature juga? Para ahli psikologi yang aliran by nature mengatakan bahwa iya. Jadi sebagian besar itu by nature, kemudian waktu dia lahir, pola asuh waktu kecil, waktu semakin dewasa, itu hanya membuat hal-hal yang sudah ada di dalam nature-nya itu muncul, begitu ya. Pada gampangnya begini, kalau ada orang-orang yang memang by nature introvert, ada yang by nature extrovert, ada orang yang by nature kidal, ada yang by nature tangan kanan, begitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang kita pelajari, tangan kiri, tangan kanan itu, sesuatu yang nature. Nah, demikian juga ada orang yang kecenderungan introvert, extrovert itu by nature. Nah, ketika dia menjalani kehidupan, mungkin kesempatan-kesempatan itu mempertajam dan melatih, memberikan dia muncul aspek-aspek itu. Nah, jadi tidak dilatih, tetapi masuk ke dalam kesempatan-kesempatan. Yang by nature, seperti itu. Kalau yang by nurture mengatakan bahwa ada pengaruh nature, tetapi pengaruh nature itu tidak sekuat pengaruh nurture. Pengaruh nurture itu pengaruh pengalaman hidup. Nah, yang by nurture ini mengatakan bahwa kepribadian itu terbentuk bukan sebelum dia lahir, tetapi sesudah orang lahir. Terutama dalam masa-masa tahun-tahun awal kehidupannya. Tergantung siapa pemberi teorinya, ada yang mengatakan itu 5-6 tahun pertama pembentukan kepribadian seseorang, ada yang sampai 13-14 tahun pertama, itu pembentukan kepribadian seseorang. Yang sesudah itu biasanya akan sifatnya lebih menetap, lebih susah berubah. Bukan berarti tidak bisa, tetapi akan sangat sulit. Biasanya ada peristiwa traumatis tertentu atau exposure yang berlebihan dalam satu hal tertentu gitu ya, itu akan mengubah nurture kepribadian dia. Nah, jadi yang mana ini tergantung Bapak Ibu ikut aliran yang mana begitu ya. Tetapi saya meyakini bahwa ada gaya kepribadian itu sesuatu yang sifatnya relatif sulit berubah. Dan yang perlu kita lakukan bukan mengubah kepribadian kita. Kalau tadi bicara tentang pengembangan diri, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Pengembangan dirinya adalah bagaimana kita melatih aspek-aspek perilaku yang diperlukan di dalam situasi tertentu. Misalnya, kalau saya adalah orang introvert, ada situasi-situasi tertentu yang membutuhkan perilaku orang ekstrovert. Nah, saya melatih diri untuk saya bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan konteks. Saya adalah tipe orang thinking begitu ya.
ada situasi-situasi tertentu yang membutuhkan perilaku feeling, yang saya perlu melatih. Nah, kalau saya orang thinking yang bisa appreciate dan berperilaku feeling, saya orang introvert yang bisa berperilaku extrovert dan sebagainya, maka saya tidak hanya akan bermain di dalam satu kotak, tapi ada 16 kotaknya kita bisa bermain itu. Tetapi dalam situasi yang normal, tidak ada tuntutan apa-apa, kita akan kembali kepada preferensi kita. Tetapi kita tidak dibatasi oleh kotak preferensi kita. Jadi itulah pengembangan kepribadian di situ. Kepribadiannya biasanya tidak berubah, tetapi kita bisa melatih perilaku-perilaku yang di situ. Misalnya orang tangan kiri dan tangan kanan, orang yang melatih tangan kanannya, tangan kirinya untuk menulis dengan baik, seperti teman saya tadi, tidak berubah menjadi tidak kidal, kidalnya hilang, tidak. Dia meskipun dia bisa menulis dengan tangan kanan dengan baik, dia orang kidal, tetapi waktu dia makan, dia badminton, semuanya pakai tangan kiri lagi. Kecenderungan tidak berubah, tetapi perilaku bisa kita latih. Nah, kalau mengenai kemampuan, itu kemampuan adalah aspek yang banyak sekali faktor nature dan nurture-nya. Kalau dari sisi kemampuan, banyak ahli mengatakan dua hal itu berperan aktif. Jadi ada bakat-bakat tertentu, tetapi juga ada pengembangan dari bakat-bakat itu. Nah, kalau biasanya ada cara perkalian sederhana, misalnya bakat dikali latihan. Ada orang bakatnya banyak, tetapi tidak dilatih. Dia akan cuma bisa hasilnya tertentu. Ada orang kurang berbakat, tetapi latihan terus. Misalnya piano, ya. Ada orang yang bakatnya, saya punya dulu pembimbing rohani saya itu dia nggak bisa main gitar. Dia diajari sama kakaknya yang bisa main gitar. Cuma diajari sehari semalam. Dia besoknya langsung bisa main gitar dengan sangat baik. Dia bisa main kunci, dia nggak tahu ini kunci apa, tapi bunyinya enak begitu ya. Dia kayak begitu. Ada orang yang latihan banyak sekali, tapi nggak bisa sebagus itu. Nah, tetapi ada orang yang bakat nggak pernah latihan, beda dengan orang yang latihan tapi kurang berbakat. Ada yang punya bakat dan punya latihan. Nah, ini yang paling baik. Nah, dengan kita mengenali kemampuan kita, K yang kedua, dengan kita mengenali kemampuan kita sudah mengenali dalam tanda petik bakat-bakat kita. Nah, ketika kita sudah mengenalinya, mari kita latih sebanyak-banyaknya, maka kita akan menjadi orang-orang yang much above average, lebih daripada sekedar rata-rata. Kalau orang punya bakat dan melatih, maka itulah yang terbaik. Itu dari sisi kemampuan, beda dengan kepribadian. Kalau keterbebanan, cara melatihnya adalah dengan kita terjun langsung. Berhubungan langsung dengan bidang atau orang yang kita layani, di sana kita menguji hati kita, menguji passion kita di situ. Jadi reality check itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tanpa reality check kita cuma bayang-bayangkan saja. Jadi semua aspek itu membutuhkan exercise, latihan dan pengalaman langsung. Baik, terima kasih Pak Johan, sangat komprehensif apa yang disampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang mau langsung? Boleh raise hand supaya bisa. Pak Yanwat tadi. Pak Yanwat boleh? Silakan. Ya. Bapak, saya mau tanya yang tadi mengenai contohnya tadi kan Pak Johan ya tentang tipikal INTJ. Itu kan introvert. Padahal kalau misalkan pelayanan yang sekarang Pak Johan lakukan kan itu perlu sekali extrovert ya, untuk menyampaikan sesuatu ide-ide begitu. Nah, apakah itu dihubungkan dengan pernyataan tadi tentang Andy Stanley ya, tentang waktu menunggu itu, apakah itu bisa kita anggap sebagai salah satu waktu menunggu kita gitu, untuk Tuhan jadi terlengkapi, untuk Tuhan kasih lihat visi yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita untuk bisa akhirnya digenapi gitu. Itu bagaimana Pak? Hubungannya dengan, maksudnya saya, karakter kita yang basicnya kita punya talenta yang sepertinya jauh ya daripada, tadi saya lihat juga kalau yang di MBTI yang online itu, pelayanan atau pekerjaannya Pak Johan yang sekarang itu kan nggak ada mengajar, dosen nggak ada. Di situ adanya bisnis gitu ya, untuk apa gitu. Tapi saya nggak lihat poin sebagai dosen atau pengajar, itu nggak ada gitu. Tapi maksud saya berhubungan sama
waktu menunggu itu, apakah itu kita mesti selalu lewatin waktu menunggu itu ya Pak ya? Baik. Silakan Pak Johan. Ya, iya. Saya punya teman-teman yang ekstrovert yang mengajar, kadang-kadang saya iri sama mereka ya. Jadi mereka bisa sangat nyaman, sangat luas begitu ya dalam berbagai orang. Saya itu kalau misalnya masuk ke dalam situasi yang sama sekali baru, yang tidak familiar, saya itu seringkali kalau misalnya suruh khotbah, suruh bawa renungan, biasanya saya langganan ke kamar kecil dulu. Itu sering saya lakukan itu. Di kamar kecil ngapain? Saya berdoa itu. Gentar sekali saya itu. Teman-teman yang ekstrovert itu bisa nyaman dengan situasi baru. Nah, terus juga biasanya sesudah saya misalnya khotbah di gereja atau membawakan renungan di sana, saya itu pengennya sendiri karena energinya sudah capek banyak keluar gitu ya dengan berrelasi dengan orang. Saya butuh recharge lagi, recharge-nya dengan sendiri itu. Jadi saya paling susah itu ya kalau misalnya pelayanan keliling ke satu tempat tertentu disuruh tinggal di rumah jemaat begitu ya. Di situ, waduh, saya pengen sendiri tapi nggak bisa di kamar sendiri nih, harus ngobrol dan sebagainya. Itu energinya capek sekali habis itu. Sementara teman-teman yang ekstrovert justru senang di rumah jemaat karena bisa ngobrol ke sana kemari, jadi tahu situasi jemaat dan sebagainya. Saya pengen tahu tapi udah capek banget begitu ya, pengennya sendiri begitu. Jadi kecenderungan tidak berubah, tetapi ada aspek-aspek tertentu yang bisa dilatih untuk itu. Nah, jadi dan orang yang berbicara sebagai ini kan K itu kemampuan ya, karunia. Karunia mengajar antara yang ekstrovert dan introvert stylenya akan berbeda karena gaya kepribadian menentukan bagaimana kita menggunakan kemampuan kita. Gaya kepribadian menentukan bagaimana kita menginjili, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita konseling dan lain-lain juga. Jadi tidak berubah tetapi kita bisa melatihnya. Gitu Pak Yandra. Oke, kita ke Pak Alonso. Pak Alonso, boleh? Kalau mau open video mungkin lebih baik ya Pak ya. Silakan. Ya, makasih Pak. Yang saya tanyakan Pak, kecenderungan kita kan sekarang ini pelayanan tuh kolaborasi Pak ya. Betul. Suaranya hilang Pak Alonso. Pak Alonso suaranya hilang. Kalau begitu videonya coba dimatikan Pak. Mungkin supaya audionya bisa lebih baik. Nah kalau dari perspektif Pak Johan atau STPB, siapa sih yang harusnya menjadi nahkoda ini Pak? Yang mengkoordinasi atau menjadi koordinator ya? Semacam kalau mungkin di perusahaan pool talent atau apa gitu. Karena kan nggak mungkin kita masing-masing masuk ya berjuang sendiri atau apa. Apakah di Bandung terutama atau di Indonesia ini ada semacam pool talent seperti itu Pak, dengan ada koordinator atau ada nahkodanya yang bisa mengarahkan atau membuat kerjasama yang baik gitu Pak. Itu Pak. Jadi kayak pelatih sepak bola mungkin gitu Pak Alonso ya. Iya betul Pak. Tadi bagian depannya sempat hilang tuh Pak Alonso. Jadi suaranya tadi sempat hilang, bisa diulangi lagi dikit ya Pak, yang bagian depan. Oh ya, bagian depan ya. Karena kan sekarang kecenderungan pelayanan itu kolaborasi Pak ya. Ya. Ya, ya seperti kalau di buku, salah satu buku yang saya baca, saya lupa pengarangnya, dia menyebut umat Kristen itu seperti kapal perang dengan berbagai macam peluru ya. Dan kapal ya kita ini di kapal perang, gereja itu kapal perang gitu. Nah, selain gereja gitu di Bandung atau di Indonesia, kira-kira bisa menjadi pool talent atau yang bisa menggerakkan ini? Udah ada organisasinya atau sudah ada gerakan seperti itu, Pak? Sepertinya di mana-mana juga nggak ada Pak Alonso untuk satu organisasi yang menjadi pool talent untuk ke semuanya begitu ya. Paling biasanya setiap lembaga pasti punya satu set kemampuan yang berbeda-beda dan satu set kepribadian yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Setiap lembaga begitu, setiap perusahaan juga begitu ya. Tapi nggak ada yang satu lembaga yang secara umum begitu ya untuk segala sesuatu yang lain. Nah, mungkin agak nyambung dengan itu.
saya lihat bahwa efektivitas kepemimpinan itu ditentukan ketika ada orang-orang dengan kemampuan berbeda-beda, tadi ya, kolaboratif tadi, yang saling melengkapi. Bukan orang-orang yang kemampuannya sama, kemudian dia akan punya blind spot yang sama juga. Dia perlu punya orang-orang yang punya kemampuan berbeda-beda, kepribadian berbeda-beda, saling melengkapi. Nah, seorang pemimpin tidak ada seorang pemimpin yang renaissance, orang pemimpin yang punya semua talent yang dibutuhkan, tidak ada satu orang yang punya semua bentuk kepribadian yang diperlukan. Jadi setiap kita punya satu kecenderungan tertentu, punya bakat dan minat tertentu, even sebagai pemimpin. Tetapi supaya efektif, dia perlu punya tim kepemimpinan yang bisa melengkapi. Kalau dia biasanya aspeknya terlalu broad, begitu ya, global, konseptual, perlu ada tim yang punya kemampuan untuk lebih detail, lebih teliti, begitu ya. Kalau ada orang yang punya kemampuan untuk planning, forward looking, tapi juga ada orang-orang yang perlu ngerem untuk melihat bahwa kita sekarang sedang di stage mana. Jangan buru-buru revolusi ke sana, begitu ya. Nah, ada begitu-begitunya. Nah, setiap organisasi, setiap lembaga perlu itu, dan akan terasa sekali keputusan-keputusannya akan lebih major jika ada orang-orang berbagai kemampuan ini, dan implementasinya juga akan lebih baik. Nah, itulah yang sebetulnya ideal kalau seorang pemimpin punya tim kepemimpinan yang saling melengkapi. Nah, tidak ada seorang pemimpin yang all round, tetapi dia perlu punya tim yang all round, kira-kira begitulah. Nah, tapi kalau super body yang antar lembaga begitu, antar itu untuk talent pooling dan mapping itu, setahu saya di mana-mana nggak ada, Pak Alonso. Baik, ini ada pertanyaan melalui kolom chat, Pak Johan. Pak Johan, saya mau bertanya tentang keterbebanan yang bisa berubah. Keterbebanan yang bisa berubah. Apakah stagnan itu satu tanda kalau kita harus menggumulkan tempat lain, atau itu sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun meskipun passion-nya kuat di situ? Jadi keterbebanan bisa berubah, bisa. Nah, itu tadi ya yang kutipan dari John Scar tadi. Tetapi kita perlu klarifikasi keterbebanan kita sekarang itu kemana, supaya kita tahu kita perlu pergi kemana. Nah, tetapi ketika sambil kita jalan ke situ, kita akan mengalami perubahan-perubahan dari pengalaman baru, perjumpaan baru, wawasan baru, dan sebagainya ketika jalan ke sana. Jadi bisa berubah. Nah, di dalam perjalanan perubahan ini kita akan perlu klarifikasi keterbebanan yang baru di mana kita perlu pergi. Nah, seringkali perjalanan itu tidak bisa di-skip. Jadi kita maunya ketemu nih dari awal satu tempat akhir gitu ya, akhir perjalanan saya ke situ begitu ya. Kita menjalani ke sana begitu. Itu ada sih orang-orang yang kayak begitu. Dari awalnya jelas mau menyerahkan diri di bidang kesehatan masyarakat misalnya begitu ya. Menolong orang-orang yang untuk mendapat akses layanan kesehatan begitu. Secara sistem, secara macam-macam. Ada orang yang begitu dan seumur hidupnya dia ke situ. Ada yang begitu. Jadi tidak ada kayak rumusnya gitu ya. Jadi ada yang dituntun oleh Tuhannya berubah sepanjang jalan, ada yang dari awal sudah jelas sampai akhirnya sampai di situ gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sudah sangat jelas tapi Tuhan ubah. Saya beberapa waktu yang lalu saya wawancara dengan seorang yang beban ke bidang pendidikan itu sangat besar. Dia direktur satu lembaga pendidikan yang besar sekali di Jakarta, cabangnya ada banyak sekali. Tapi di dalam pergumulannya dengan Tuhan, dia merasa bahwa ada satu titik di mana Tuhan tidak memberikan visi baru kepada dia. Ketika dia ditanya orang, 5 tahun ke depan, kamu mau bawa lembagamu kemana ya? Dia mikir-mikir, iya ya, kok sudah stuck ya? Sudah nggak ada di sini. Kemudian beberapa peristiwa membuat dia berpikir bahwa iya, ini adalah masanya untuk dia berpikir sungguh-sungguh untuk step down. Bukan karena dia tidak punya passion lagi di situ. Tetapi dia berkata bahwa kepemimpinan adalah suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk membawa orang-orang masuk dalam agendanya Tuhan. Sementara dia sudah mengerjakan itu selama ini dan dia nggak punya agenda Tuhan ke depan yang dia mengerti saat itu. Dia mungkin merasa bahwa oke, ini mungkin saatnya dia perlu step down.
Ini adalah masanya bagi orang yang lain, punya karunia dan kemampuan yang lain, punya visi yang bisa lebih advance daripada dia untuk take over. Karena dalam life cycle sebuah organisasi maupun pelayanan, ada orang-orang yang sangat bagus untuk memulai sesuatu, tetapi sangat buruk waktu dia harus manage sesuatu yang sudah dimulai, harus ganti orang lain. Ada orang yang sangat bagus dalam manage, tetapi kalau dia suruh memulai, dia kelabakan, nggak tahu. Nah, kemudian setiap stages dari lembaga pelayanan atau perusahaan itu butuh orang dengan satu set skills dan kemampuan tertentu. Dan salah satu hikmat bijaksana yang perlu kita ambil adalah apakah kita masih perlu di situ. Meskipun semua orang, aduh kalau nanti kamu pergi gimana, ini masih diperlukan dan sebagainya. Kita sendiri perlu tahu Tuhan masih mempercayakan kita untuk membawa orang masuk dalam agendanya Tuhan di lembaga ini atau tidak, atau di bidang ini atau tidak. Dan kita bisa masuk ke dalam bidang yang lain yang mungkin sekarang perannya berbeda. Misalnya dulu menjadi pelaku, sekarang menjadi pelatih misalnya. Dulu menjadi pendeta, sekarang menjadi dosen STT, misalnya begitu ya, menghasilkan pendeta-pendeta yang lain. Istri saya sangat senang mengajar anak-anak usia dini, itu passion dia dari dulu. Dan tidak pernah pindah ke kota, berbagai kota, selalu mengajar, tidak pernah berhenti mengajar. Tetapi dia mengenali bahwa sekarang itu stage dia adalah untuk mengajar guru-guru muda supaya mereka bisa menjadi guru-guru yang baik. Jadi dia mengenali bahwa dia ada tawaran untuk kembali ke sekolah, tetapi dia merasa bahwa ini stage-nya udah beda nih sekarang. Jadi kita perlu mengenali itu. Baik Pak Johan. Saya pernah baca satu buku, katanya memang butuh ada waktu di mana orang itu rewind, memutar kembali, melihat kembali. Ya, kadang-kala kalau dia bertahan lama di situ, justru dia yang menjadikan sebuah kapalnya itu justru jadi stagnan semua ya. Ya. Nah, jadi, dan ada orang yang ada satu jurnal psikologi yang menarik sekali ya. Jurnal itu bilang tentang the founder syndrome. Jadi sindrom dari pendiri. Jadi kalau Bapak Ibu adalah founder dari sebuah lembaga, Bapak Ibu kadang-kadang tidak sadar akan mengalami founder syndrome itu. Jadi itu justru yang seringkali menghambat organisasi itu berkembang. Baik, thank you Pak Johan. Itu satu sesi lagi lah nanti kapan-kapan founders. Bapak Ibu kita